Baik, selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana keadaannya hari ini? Apakah semuanya sehat? Ya, puji Tuhan, semua anak-anak Bapak di sini sehat selalu ya anak-anak. Baik, kalau begitu coba dulu dirapikan mejanya, kursinya. Nah, kalau ada sampah, ambilkan, lalu simpan dulu di laci mejanya. Nah, waktu pas keluar baru dibuang pada tempat sampah. Baik, kalau begitu coba dulu lagi dilihat sekelilingnya, kiri kanannya, apakah ada kawannya yang belum hadir ataukah sudah hadir semua di sini? Iya, semua hadir ya anak-anak. Oke, baiklah kalau begitu terima kasih untuk anak-anak Bapak di sini telah hadir semua mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kepercayaan kita masing-masing untuk memulai pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Puji Tuhan, puji syukur atas berkah rahmat-Mu Tuhan yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Kiranya Engkau Tuhan memberikan kami bimbingan atas pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Oke, baiklah kalau begitu kita mulai saja untuk materi hari ini. Materi hari ini adalah badan usaha, yaitu mengenai tentang badan atau kegiatan-kegiatan usaha. Baik. Nah, tujuan Bapak membawakan materi ini adalah bagaimana supaya siswa Bapak di sini supaya mengerti arti dari badan usaha tersebut dan bisa melangsungkan kegiatan anak-anak Bapak di sini bisa melangsungkan kegiatan-kegiatan badan usaha di lingkungannya. Baik, sebelum itu Bapak di sini membawakan sebuah media pembelajaran yaitu berupa lottery quiz. Nah, Bapak akan membawakan media pembelajaran ini setelah Bapak menyelesaikan materi yang akan Bapak berikan. Paham anak-anak? Nah, di sini Bapak harapkan anak-anak di sini mendengarkan materi apa yang Bapak jelaskan nanti, supaya anak-anak di sini tidak mengalami kesusahan dalam menjawab atau membawakan media pembelajaran hari ini. Baiklah, langsung saja kita untuk ke pembelajaran hari ini. Baiklah, langsung aja kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang badan usaha. Oke, sebelum itu di sini apakah sudah ada yang tahu arti dari badan usaha tersebut? Oke, semuanya di sini belum ada yang pada tahu ya. Oke, kalau begitu baik, di sini Bapak akan menjelaskan dulu sedikit-sedikit poinnya. Nah, nantinya anak-anak di sini supaya bisa mengartikan arti dari badan usaha tersebut. Oke, badan usaha. Nah, di awalan katanya itu ada berupa badan. Nah, badan itu artinya adalah sebuah bentuk ataupun wujud. Nah, lalu badan usaha itu bentuknya itu seperti apa? Nah, badan usaha itu bentuknya itu seperti lembaga ataupun organisasi yang sifatnya sudah yuridis, yang dibentuk secara perorangan ataupun kelompok. Lalu yang kedua itu usaha. Usaha itu adalah suatu kegiatan ataupun tindakan, tapi dengan ada tujuan yang ingin kita peroleh ataupun yang ingin kita capai. Nah, tujuannya itu apa? Yaitu tujuannya di dalam usaha itu adalah untuk memperoleh suatu keuntungan. Nah, jadi anak-anak di sini apakah sudah ada yang bisa menyimpulkan arti dari badan usaha tersebut dari
penjelasan Bapak yang berikan tadi. Kalau ada yang tahu, coba diangkat tangannya. Oh, oke, Rina, coba apa itu arti badan usaha menurut pemahaman? Oke, terima kasih Rina. Ada lagi? Ya, Sasta. Ya, terima kasih Sasta. Ada lagi yang bisa menambahkan? Oke, cuma sampai sini ya. Iya, tadi yang dibilang si Rina, si Sasta mengenai arti badan usaha tersebut semuanya betul. Nah, di sini Bapak akan memperlengkap lagi, memperjelas lagi arti dari badan usaha tersebut. Nah, badan usaha adalah suatu lembaga yang sifatnya yuridis yang dibentuk secara perorangan dan kelompok dengan usahanya itu ada tujuan yang ingin diperoleh, yaitu sebuah keuntungan. Oke, sampai sini paham mengenai arti dari badan usaha? Oke, semuanya udah paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri dari badan usaha tersebut. Nah, ciri-ciri badan usaha tersebut ada dua. Yang pertama itu adalah memperoleh keuntungan, lalu yang kedua itu proses pelaksananya membutuhkan modal dan tenaga kerja. Nah, yang pertama itu memperoleh keuntungan. Nah, badan usaha itu pastinya tujuan utamanya itu adalah memperoleh keuntungan. Keuntungannya itu diperoleh dari pendapatan maupun laba yang dihasilkan dari badan usaha tersebut. Lalu yang kedua itu adalah proses pelaksanaannya itu membutuhkan modal. Nah, ketika kita ingin memulai proses mendirikan badan usaha, pastinya membutuhkan modal. Modal itu digunakan untuk awalan dalam memulai usaha tersebut. Contohnya itu untuk tempat, perlengkapan, bahan, peralatan, dan lain-lain dalam kebutuhan di awal perusahaan tersebut. Lalu itu proses pelaksananya pasti membutuhkan tenaga kerja. Ini biasanya dibutuhkan tenaga kerja karena badan usahanya itu sudah memproduksi produknya itu dalam skala besar sehingga dia membutuhkan tenaga kerja untuk memproduksi barang tersebut supaya lebih cepat, efisien, dan supaya bisa terkirim ke konsumen dalam jangka waktu yang cepat. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke jenis-jenis badan usaha. Jenis-jenis badan usaha itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan kegiatannya dan berdasarkan kepemilikannya. Nah, berdasarkan kegiatannya itu juga dibagi menjadi 5, yaitu kegiatannya ekstraktif, agraris, industri maupun perdagangan, industri maupun manufaktur, perdagangan, dan jasa. Nah, yang pertama itu ekstraktif, di mana kegiatan usahanya itu yaitu memanfaatkan langsung hasil dari alam untuk memperoleh keuntungan yang ingin dia capai. Contohnya itu pertambangan, ada pertambangan emas, nikel, batu bara, dan pertambangan lainnya. Di mana contohnya itu kita ambil pertambangan emas, di mana dia mengambil hasil langsung dari alam yaitu berupa emas. Nah, emas itu akan dijual kepada konsumen tanpa mengubah bentuk emas tersebut. Lalu yang kedua itu agraris. Ini di mana atau bedanya itu dengan ekstraktif, ini di mana kegiatannya itu mengelola alam tersebut. Yang tadinya ekstraktif memanfaatkan hasil dari alam, ini agraris ini mengelola alam tersebut. Contohnya itu seperti pertanian, peternakan, lalu perkebunan, perikanan. Nah, contohnya itu kita ambil lagi yaitu dari sektor petani, itu petani padi. Nah, di mana dia mengelola alam tersebut yaitu berupa sawah untuk dijadikan sebuah padi. Lalu ada juga peternakan, dia mengelola ternak seperti ternak sapi, ternak ayam, ternak
ternak ternak ayam, ternak bebek, dan lain-lain. Lalu kita lanjut, yaitu yang ketiga itu yang mana kegiatan usahanya itu industri maupun manufaktur. Ini di mana kegiatan usahanya itu adalah mengubah barang mentah menjadi barang jadi maupun barang setengah jadi. Contohnya itu seperti barang mentahnya itu berupa kayu yang bisa dijadikan sebuah buku, kursi, meja, ataupun pintu, ataupun perabotan lain. Lalu ada juga kayak ulat sutra yang dijadikan menjadi sebuah kain, baju. Ada juga dari kulit hewan dijadikan tas, sepatu, dan masih banyak hal lainnya. Ada juga getah yang dijadikan menjadi ban. Oke, paham? Ya, kalau begitu lanjut lagi, yaitu ke badan usaha yang kegiatannya itu sebuah perdagangan. Di mana kegiatan usahanya itu yaitu adalah kegiatannya itu menjual kembali produk tersebut. Akan tetapi keuntungannya itu diperoleh dari menaikkan harga modal dari membeli produk tersebut. Contohnya itu pedagang sayur, di mana dia membeli modalnya itu dari petani sayur yang harga sayurnya itu contohnya itu satu ikat 5.000, yang nantinya dia akan menjual ke konsumen atau ke masyarakat dengan seharga 7.000 per ikat, di mana dia memperoleh keuntungan 2.000 dari harga dia modalnya. Oke, paham? Lanjut lagi, yaitu ke 5, yaitu kegiatannya itu menjual, yaitu jasa. Nah, yang artinya di mana kegiatannya ini menjual skill, keahlian kita kepada orang lain dalam memperoleh keuntungan. Contohnya itu skill kita dalam memperbaiki kendaraan, yang namanya itu adalah montir. Lalu guru menjual keahlian dia dalam mengajar. Ada juga salon, skill dia dalam membaguskan rambut. Oke, semuanya paham mengenai kegiatan jenis-jenis badan usaha berdasarkan kegiatannya. Oke, kalau begitu semuanya paham. Nah, di sini Bapak akan bertanya. Di sini siapa anak-anak Bapak yang sudah pernah ikut dalam kegiatan usaha ataupun ada orang tuanya dalam berkegiatan usaha? Ya, anaki apa itu? Ya, orang tuanya sebagai guru dan juga polisi. Nah, jadi Bapak mau tanya, kegiatan usaha dari orang tua anaki itu termasuk dalam kegiatan usaha apa yang dari 5 kegiatan usaha tersebut? Iya, kegiatan usaha jasa. Oke, kalau begitu Bapak anggap paham semua sampai sini. Langsung aja kita lanjut ke kegiatan usaha berdasarkan kepemilikannya. Yaitu ada 3. Yang pertama BUMN, BUMS, dan BUMD. Nah, yang pertama itu BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara, di mana badan usaha ini milik negara yang modalnya dari negara, lalu keuntungannya untuk negara, dan tujuannya untuk negara dan juga untuk menyejahterakan masyarakat. Contohnya itu seperti PLN, di mana usahanya itu membagikan listrik kepada masyarakat, yang nantinya masyarakat memperoleh keuntungan dari penyebaran listrik tersebut, yaitu dengan contohnya seperti bisa memasak, masak nasi dari rice cooker, itu menjadi keuntungan untuk masyarakat. Nah, keuntungan negara itu dari masyarakat yang membayar tenaga listrik tersebut. Lalu ada itu seperti Pertamina, Garuda Indonesia, BRI, dan hal-hal lain badan usaha dari negara tersebut. Lalu yang kedua itu BUMS, yaitu badan usaha milik swasta,
di mana kegiatannya ini atau modalnya ini milik suatu perorangan ataupun kelompok, di mana keuntungannya untuk dia atau untuk swasta, dan labanya pun untuk dia, tanggung jawabnya pun untuk dia. Nah, contohnya seperti badan usaha dari perseorangan, di mana artinya adalah modalnya untuk dia, tanggung jawabnya untuk dia, dan keuntungannya pun untuk dia. Lalu ada yang kedua itu firma, di mana ini adalah mempunyai dua kepemilikan. Nah, tanggung jawabnya ini tanggung jawab bersama, keuntungannya untuk bersama, kerugiannya untuk juga secara bersama. Lalu ada komanditer atau CV, di mana ini adalah bentuk kegiatan usahanya itu dimiliki oleh secara kelompok maupun atau dua orang atau lebih, akan tetapi yang menjalankannya itu satu orang, satu lagi yaitu adalah sebuah, dia juga menjadi pemilik tapi tidak ikut menjalankan suatu usaha tersebut. Yang menjalankannya itu adalah anggota yang lainnya. Lalu ada PT, itu perseroan terbatas, di mana sahamnya atau seronya bisa dimiliki bersama, bisa masyarakat lain masuk ke dalam PT tersebut dalam membeli sahamnya tersebut. Sampai sini paham? Lanjut itu ke BUMD, yang itu sama halnya dengan BUMN, kan tetapi cakupannya ini untuk daerah saja, di mana adalah modalnya dari daerah dan keuntungannya untuk daerah. Seperti ada pajak Horas, yang ada itu daerah Matang Siantar, itu perluasan juga, Pemda, dan hal-hal lain sebagainya. Oke, baiklah, untuk materi hari ini semuanya udah paham atau masih ada mau ditanyakan lah hal lainnya sebelum kita mau masuk lanjut ke media pembelajaran kita hari ini? Oke, kalau begitu, kalau udah paham, langsung saja kita lanjut ke media pembelajaran kita hari ini. Baik, semuanya anak-anak, perhatiannya ke depan. Nah, di sini Bapak membawakan media pembelajaran yaitu berupa bentuk lotre quiz. Di dalam lotre quiz ini terdapat 5 amplop yang terdapat nomor 1 sampai nomor 5. Nah, di dalam amplop ini terdapat beberapa soal. Nah, di sini aturan mainnya adalah, kan di sini di ruangan kita ini terdapat 15 orang. Nah, nanti dibentuk 3 orang per kelompok. Jadinya nanti terbentuk itu 5 kelompok. Lalu kelompok 1 akan menjawab dari amplop 1, kelompok 2 amplop 2, kelompok 3 amplop nomor 3, sampai seterusnya. Jadi di sini ketika Bapak memberikan soal dari amplop tersebut, anak-anak akan atau kelompoknya akan mendiskusikan jawaban tersebut. Nah, nantinya ini didiskusikan dalam waktu 10 menit. Nah, nantinya siapa yang duluan berhasil menjawab itu akan mendapatkan poin tertinggi. Oke, jadi di sini semuanya udah paham dengan aturan mainnya? Iya, kalau paham langsung aja kita mulai. Nah, untuk kelompok 1, baik, pertanyaannya itu adalah, jelaskan badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama disebut. Sudah dicatat untuk kelompok 1? Oke.
Baik, untuk kelompok 2, apa saja faktor yang menentukan keberhasilan badan usaha? Baik, untuk kelompok 2 sudah dicatat. Oke. Baik, untuk kelompok 3, coba jelaskan kegiatan badan usaha yang dimiliki oleh negeri. Dicatat. Oke. Oke, untuk nomor kelompok 4, coba sebutkan jenis badan usaha apa saja yang tidak berbadan hukum. Kelompok 4 sudah dicatat. Oke. Oke, yang terakhir adalah kelompok 5. Coba sebutkan apa ciri-ciri dari badan usaha. Dicatat untuk kelompok 5. Oke, kalau begitu Bapak tunggu dalam waktu 10 menit. A few minutes later. Oke anak-anak, berhubung waktunya sudah 10 menit, sudah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari media pembelajaran ini? Ya, kelompok 2. Pertanyaannya tadi, apa saja faktor yang membuat keberhasilan badan usaha? Ya, kelompok 2 silahkan. Iya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Baik, siapa lagi? Ya, kelompok 4. Kelompok 4 adalah coba sebutkan jenis badan usaha apa saja yang tidak berbadan hukum. Baik, silahkan kelompok 4. Iya, betul. Lagi lanjut untuk kelompok selanjutnya. Ya, kelompok 1. Badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama disebut. Ya, kelompok 1. Iya, betul. Terima kasih kelompok 1. Lalu ada lagi. Ya, kelompok ketiga, yaitu jenis-jenis badan usaha milik negara. Iya, betul. Ya, yang terakhir kelompok 5 ialah ciri-ciri dari badan usaha. Iya, betul. Jadi semua di sini menjawab pertanyaannya semua dengan betul. Akan tetapi poin terbanyak yaitu kelompok 2 karena dia duluan menjawab pertanyaannya, lalu dilanjutkan dari kelompok 4, lalu kelompok 3, lalu kelompok 1 dan 5. Oke, Bapak anggap sekian dari pembawaan media pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita menutup materi pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin masih bertanya? Apakah ada yang ingin memberikan simpulan? Oke, jika tidak ada, di sini Bapak akan memberikan sebuah tugas untuk di rumah. Tugas ini dikumpul untuk minggu depan. Nah, tolong dicatat tugasnya. Nah, tugasnya itu adalah coba analisis perkembangan badan usaha milik negara dari 5 tahun yang lalu.
Baik, semua udah catat, udah paham? Oke. Kalau begitu, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita lanjut untuk pertemuan minggu depan. Nah, sekian. Terima kasih.